warahmatullahi wabarakatuh. Rasa bangga dan bahagia pada kesempatan hari ini tentunya salam literasi, ayo membaca. Tentunya dalam momen spesial kali ini tanggal 14 September 2020 tentunya menjadi hari yang istimewa pastinya ya. Tentunya pada kesempatan hari ini dalam rangkaian acara spesial persembahan dari MAN 1 Sleman, acara peringatan Hari Kunjung Perpustakaan. Dan tentunya dengan tema meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, wujudkan generasi literasi yang berprestasi. Baik, sebelum kita menuju ke dialog atau rangkaian acara pada kesempatan hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya pastinya menyambut bangga dan bahagia Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Soir MSI. Beliau yang ada di sini. Baik Bapak, tentunya di hari spesial ini MAN 1 Sleman punya ide gagasan kreatif. Pasti bangga ya Pak ya? Baik, dan pastinya pada kesempatan hari ini juga sekaligus momentum teristimewa hadir rekan-rekan jajaran penerbit juga dari Yudhistira, kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian juga dari Media Tama, matur nuwun sangat. Kemudian juga hadir pada kesempatan hari ini Ketua Komite MAN 1 Sleman, Bapak Kiai Dr. Andes Abdullah Hazik. Bapak hadir Sugeng Rawo, Bapak beliau dulu juga pernah menjadi Kepala MAN 1 Sleman ya Pak ya, luar biasa. Baik, dan pastinya dari Kepala SD Tinom juga hadir, terima kasih. Kemudian Kepala MI Chandran, Kepala MTS Nur Iman, Pondok Pesantren Bina Insani, serta dari jajaran guru beserta jajaran MAN 1 Sleman, matur nuwun sangat semuanya. Dan saya juga bangga karena apa? Menjadi bagian dari alumni MAN 1 Sleman pastinya pada kesempatan hari ini. Baik, tentunya mengawali acara pada kesempatan hari ini juga pastinya ada adik kita kebanggaan di sini juga. Ada, kita sapa dulu deh, Dewi Oktaviana Nur Utami. Ini adik kita ini hebat banget ya, karena dia sudah punya 3 karya buku-buku yang inspiratif. Tentunya dari kelas 11 IPA 3. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Wah, hebat ya. Tentunya menginspirasi semuanya. Dan juga dari ini ya, Kepala Perpustakaan MAN 1 Sleman juga, terima kasih banyak Ibu. Dan tentunya pada kesempatan hari ini, marilah acara tentunya kita menundukkan hati sejenak seraya bermunajat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan melafalkan basmalah bersama. Monggo ya, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastinya di sini juga ada kakak alumni nih ya. Wow, ada Mas Roni. Tentunya nanti kita juga akan banyak hal sharing-sharing tentang acara spesial pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu mengawali acara pada kesempatan sore hari ini terkait tentang layanan perpustakaan dan terkait tentang menyambut bangga dan bahagia di hari spesial ini. Kita aturkan waktu pertama kepada Bapak Dr. Andes Haji Soir MSI. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite MAN 1 Sleman, Pak Kiai Haji Hadik. Yang saya hormati tamu undangan dari MI Ma'arif Chandran, dari SD Tinom, dari MTS Nur Iman, dan juga dari pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, dari penerbit, dan yang saya hormati pula rekan-rekan wakil kepala di jajaran MAN 1 Sleman, wabil khusus juga kepada yang terhormat Bu Retno selaku pimpinan, selaku ketua perpustakaan. Tidak lupa semuanya saja yang hadir di kesempatan hari ini. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan izin, hidayah dan inayahnya serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini bisa hadir di tengah-tengah perpustakaan Nawasena MAN 1 Sleman. Sholawat dan salam tidak lupa semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti. Bapak Ibu semuanya hadir di
ruang perpustakaan Awasena Man 1 Sleman ini. Yang pertama, selaku pimpinan madrasah, kami menyambut baik acara Hari Kunjung Perpustakaan di hari ini. Dan yang tidak pernah kami lupakan adalah kerjasama rekan-rekan di jajaran Man 1 Sleman sampai akhirnya bisa mengadakan acara yang semeriah ini. Tidak lain dan tidak bukan karena salah satu dari program Man 1 Sleman adalah menggalakkan literasi, terutama anak-anak dituntut bukan hanya hobi untuk membaca buku, sekaligus juga anak-anak dituntut untuk bisa menulis. Dan beberapa prestasi sudah terukir oleh siswa-siswi Man 1 Sleman, baik yang di tingkat DIY maupun di tingkat nasional. Karena beberapa bulan yang lalu kita juga mendapatkan penghargaan dari literasi nasional yang diadakan di Solo, di Surakarta. Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini pula kami selaku pimpinan madrasah mendorong kepada semua sivitas akademika, terutama bagi anak-anak kami yang sampai saat ini masih berada di rumah daring, kali ini bisa menyaksikan talkshow bersama lewat YouTube. Dan intinya adalah anak-anakku sekalian yang ada di rumah, monggo nanti sekiranya COVID ini sudah beranjak pergi dari bumi Nusantara ini, monggo silahkan nanti bisa berkunjung dan menikmati perpustakaan yang baru ini. Mudah-mudahan ini menjadi nyamannya anak-anak untuk belajar di perpus, menambah hazanah keilmuan anak-anak sekalian, sehingga dengan dirancang dan desain sedemikian rupa, perpustakaan ini menjadi nyaman untuk area kita belajar, kita membaca bersama. Akhirnya mengutip sebuah pepatah kalam hikmah kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah khususnya adalah, dengan membaca kita mengenal dunia dan dengan menulis kita dikenal dunia. Saya kira ini sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, memacu dan memicu semangat anak-anak sekalian terutama yang berada di rumah untuk menjadi insan-insan yang pembelajar, insan yang senantiasa meningkatkan niat, minat baca dan juga minat untuk menulis. Karena dengan dua itulah Allah akan membukakan pintu beribu-ribu keilmuan dengan perantaraan membaca dan menulis. Saya kira ini adalah dari saya, cukup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Kepala Madrasah Man 1 Sleman. Dan tentunya ini menjadi cambuk motivasi bagi kita bahwa setetes tinta dapat menggerakkan manusia untuk berpikir. A drop of ink can move a million people to think. Baik, tentunya pemirsa yang ada di rumah dan pastinya sudah bergabung di channel YouTube-nya dari sekolah juga pastinya ya, sosial media dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita akan menyimak bersama penyerahan dari penerbit kepada Ketua Perpustakaan. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Retno Suyatmi SSI, dan juga dari penerbit ada dari Yudhistira dan juga dari Media Tama untuk bisa menyerahkan buku tadi. Monggo kami persilahkan sesaat lagi, karena nanti setelah ini pastinya kita akan mendengar bersama banyak kisah-kisah motivasi, inspirasi dari Kak Roni ya, yang nanti siap kita dengarkan bersama. Baik, kami undang untuk menuju ke depan dari penerbit dan juga nanti akan diserah terimakan kepada Ketua Perpustakaan Nawasena. Monggo kepada Ibu bisa berkenan menempatkan diri, dan juga dari Yudhistira serta dari Media Tama. Kami persilahkan. Baik, sekali lagi boleh kita berikan applause yang meriah semuanya. Suatu kebanggaan kita bersama. Karena apa? Menghadap ke kamera, mohon izin Bapak. Ya, Pustaka Nawasena Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman berkomitmen untuk memberikan suguhan bacaan-bacaan yang inspiratif untuk siswa-siswi, dan tentunya di sini menjadi garda terdepan untuk melek literasi ya. Ayo membaca. Baik, berikutnya dilanjutkan
untuk terima kasih kepada Media Tama dan juga Yudhistira yang sudah berkomitmen bersama. Tepuk tangan sekali lagi dong, karena di sini ada dua penerbit yang hadir tentunya pada kesempatan hari ini. Tentunya Ibu Retno pastinya bangga dan senang ya selaku Ketua Pengelola Perpustakaan yang tentunya di sini Sri Kandi kita. Kita sapa dulu deh Bu Retno. Boleh kita sapa dulu Ibu. Selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore. Baik saja. Perasaannya gimana Bu Retno hari ini di hari spesial dan kemudian ada dua penerbit besar yang ikut support seperti itu? Senang sekali Mbak Senang Ika. ya? Senang sekali dan tidak menyangka ternyata teman-teman bisa memfasilitasi sehingga sampai seperti ini acaranya tidak terbayang sama sekali. Baik, dan kemudian merubah wajah perpustakaan yang mungkin kadang siswa-siswi jarang ke perpustakaan kemudian menjadi warna-warni yang indah seperti ini. Butuh waktu berapa lama Bu ini untuk memberikan nuansa yang apik seperti ini? Ya, ini kebetulan memanfaatkan masa pandemi ini Mbak Lisa. Jadi sebelum itu memang sudah ada perbaikan, tapi belum semaksimal ini. Kemudian masa pandemi ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk merenovasi baik dari sarana prasarana, juga dari koleksi, dari sistem kinerja, fasilitas dan seluruhnya. Insya Allah kami siap memberikan pelayanan prima. Baik, terakhir Bu, Nawasena, pustaka Nawasena diambil dari makna apa ini Bu? Itu dari bahasa Sanskerta, yang pustaka Nawasena itu mencerminkan apa? 9 kesatria. Jadi artinya kami mengharapkan dari pustaka Nawasena ini akan melahirkan banyak sekali tidak hanya ilmuwan-ilmuwan tapi juga aktivis-aktivis muda yang sangat membantu untuk bangsa nanti. Baik, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, keren banget ya. Baik, terima kasih banyak Bu Retno, Sri Kandi yang mengawal untuk suksesnya perpustakaan ini. Teringat dulu waktu saya di sini ya Bu ya, alumni Mas 1 Sleman juga. Ibu juga luar biasa memberikan dedikasi penuh kepada siswa-siswi pastinya ya. Baik, terima kasih banyak Bu Retno. Baik, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu hadirin semuanya dan juga pemirsa, di sini juga kita melihat ada kesibukan anak-anak yang ganteng-ganteng di sini. Wow, mana tepuk tangannya untuk adik-adik kebanggaan kita. Ini dari mana, Dek? Dari mana? Dari MI. Oh, dari MI. Tadi baca buku apa ya di sini ya? Kamu baca buku apa, Dek, tadi? Judulnya apa? Coba dikasih tahu. Ya, coba. Cek, iya. Baca buku apa Dek tadi? Lautan dan Samudra. Wow, Lautan dan Samudra, bagus ya. Besok Dek siapa namanya? Dek Faiz dari? SD atau Dek? SD Budi Mulia 2 Sutayu. Oke, besok kalau udah gede cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Tentara, tepuk tangan dulu dong. Besok pengen jadi tentara loh Pak ini. Nah, tentunya di sini hebat banget adik-adik yang sudah ikut partisipasi di sore hari ini. Banyak loh ya, ada yang pengen jadi guru, tentara, kemudian banyak hal dokter. Nah, tentunya berawal dari membaca kita bisa menambah wawasan pastinya. Nah, kita langsung ke Kak Roni ya, yang di sini juga alumni dari MAN 1 Sleman juga, yang sudah melanglang buana nih ya, bahkan dengan karir dan kiprah karya tulisnya. Boleh dong kita sapa. Selamat sore Mas Roni, apa kabar? Selamat sore. Baik. Alumni tahun berapa nih? Tahun 2008-2011. Baik, 2008-2011. Guru favoritnya siapa dulu nih? Semuanya favorit. Oke, yang paling diidolakan. Dulu ada, saya kan IPA kan. IPA. Dulu ada IPA itu ada Bu Neni, Bu Sri. Putri ya. Ya, terus banyak sekali. Banyak pokoknya. banget ya. Oke. Kenangan-kenangannya. Ya. Ada kenangan lucu yang masih teringat? Sering. Bolos gitu? Enggak ya? Bolos enggak sih, karena kan satu kelas waktu itu sekitar 13 orang. Oke. Tapi saya terutama itu punya 4 teman. Teman. Karena satu kelas itu 4 laki-laki kan, lainnya perempuan. Nah, seringkali kalau kami pulang lewat situ ada Depan ya? Lambau ya kan. Lambau. Nah, itu mie ayam dulu Nah. di traktir Pak Wisnu. Oke, di traktir Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, boleh dong ceritakan pengalaman karya-karya tulis yang pernah diabadikan melalui misalkan jurnal atau mungkin karena kan Mas Roni juga sudah studi ya, magister ya. Seperti apa? Boleh diceritakan?
Kalau saya pribadi mungkin kembali ke awal proses kreatif saya saat di MAN ya tahun Oke. 2008-2009 kelas balik dulu. Pada mulanya di sini sama Pak Oh, Siman. di sini ya. Pelajaran bahasa Indonesia itu kalau biasanya di kelas itu seringkali di sini di perpustakaan, kalau tidak di depan. Jadi waktu itu pelajaran sastra, menulis puisi. Oke. Artinya antara sastra dan kenyataan kehidupan kita waktu itu perlu kita hayati. Nah, dengan di perpustakaan, dengan kita keluar, dengan pepohonan, ranting, daun yang jatuh dan seterusnya. Nah, kita menulis itu adalah mencoba mengamati secara langsung. Nah, itu pelajaran pertama yang saya dapatkan dari Pak Siman waktu itu. Pak Siman, ada loh beliau di sini. Ada beliau. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Siman. Oke, berikutnya. Dari situ akhirnya saya tertarik untuk, oh ternyata menulis itu tidak hanya sesuatu yang kok kayaknya sesuatu yang eksklusif begitu. Betul. Tapi waktu itu karena sudah ada media sosial, ada Facebook, bahkan waktu itu ada BlackBerry HP-nya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu amati, apa yang kamu temui dengan gurumu, dengan temanmu, dengan siapapun tuliskan. Nah, karenanya karya pertama saya yang itu saya masih ingat dan masih saya simpan Oke. di kamar pribadi saya di salah satu buku rak di situ. Catatan pribadi. Ada catatan pribadi yang sengaja memang saya literasikan, saya tuliskan. Nah, berangkat dari situ lalu didorong oleh Pak Anis waktu itu Pak guru Anis. fikih. Oke, Oke iya. ya. ha-ha. Itu diminta, Ron coba kamu daftar untuk lomba dimanapun di kampus, baik itu di dinas pendidikan. Nah, saya termotivasi ke sana karena ada adik kelas, ada Zeni, ada Fat, dan ada Latif waktu itu. Nah, kami mencoba awal mulanya cuma di kantin, ngobrol, gimana kalau kita menggunakan ide ini. Nah, ide itu muncul dari kegelisahan sebetulnya. Kegalauan ya. Kegalauan waktu remaja kan. Nah, kami diskusikan lalu itu dibimbing oleh Bapak Ibu guru Baik. dan diantar oleh Pak Anis ke sebuah tempat. Awal mulanya dikirimkan lewat email dan ternyata lolos presentasi. Presentasi. Nah, baik. dari dorongan itu yang tadi disampaikan bahwa menulis itu adalah upaya kita untuk mengenang sejarah. Kalau kata Pramudia Natur, menulis adalah mengenang sejarah. Artinya menulislah maka engkau akan dikenang sejarah. Baik. Dan saya juga terdorong oleh apa yang disampaikan oleh Pak Ivan Nuri waktu itu mengutip bahwa yang tertulis akan abadi, yang terucap akan sirna. Artinya kalau kita berbicara pada waktu sekarang, orang akan lupa. Tapi kalau direkam, ya karena teknologi rekam sekarang sudah ada, kita bisa mengeceknya. Nah, waktu itu belum ada media multimedia seperti sekarang, orang menuliskannya melalui tulisan. Baik. Nah, karenanya dari upaya itu berarti kalau kita menulis, berarti kita juga mengenang sejarah. Nah, kembali ke proses kreatif saya dan sampai sekarang saya juga karena waktu kelas 2 SMA di madrasah itu di IPA waktu itu karena saya IPA-IPAan kan. IPA-IPAan. Ya, IPA kami sama IPA sama Pak. Beberapa waktu itu aku masih ingat Halina Kala harus BJS first. Nah itu aku juga ingin Ya, sama MC kita IPA kuadrat. kayaknya ya, Kelas 11 tiga waktu 12 itu adik ya. kelas Adik maksudnya. kelas ya. Oke. Nah, dari situ akhirnya terdorong untuk ada sains, ada ilmu sosial. Nah, kenapa kegelisahan-kegelisahan saya itu nggak saya tuliskan? Nah, kembali ke situ. Pengalaman apapun dan dari pengalaman itu dituliskan. Bahkan sampai sekarang meskipun di luar hal yang sifatnya teknis menulis opini, jurnal, Baik. atau yang bersifat dalam tanda kutip akademik ya, itu saya sempatkan setidaknya kalau bikin status di Facebook itu ya menulis cerita pengalaman, bahwa nanti pembacanya itu akan kok nulisnya kayak gini sih, kok ini kok ironi ceritanya, kok ini kok aneh dan seterusnya. Tapi setidaknya secara pribadi saya sudah menuliskan itu. Baik. Oke. Itu sih, jadi menulis itu sebuah proses dan saya menikmati itu. Oke, menulis adalah sebuah proses dan kita harus menikmati gitu ya Mas Rodi ya. Betul sekali, Baik, ya. kita mengingat waktu pada kesempatan hari ini yang sangat terbatas sekali, tetapi Mas Rodi sedikit dong kasih tips ke kita dan juga pendengar atau pemirsa gitu ya, berkaitan dengan tips untuk tadi berkaitan dengan motivasi literasi yang mungkin di kalangan anak-anak madrasah dan lain sebagainya kita harus unggul loh dari sisi melek literasi dan lain sebagainya. Boleh dong? Kalau saya pribadi menerjemahkan literasi itu kan kalau masyarakat sekarang terutama di kalangan endemik itu kan berkaitan dengan membaca dan menulis. Oke. Tapi kalau saya kaitkan dengan karena waktu semester 1 sudah diajarkan sejarah kebudayaan Islam waktu itu oleh Pak Ivan Nuri bahwa di Islam itu kan Iqra, bacalah. Bacalah ya. Nah, kita bisa terjemahkan, bisa membaca secara literal teks. Kita bisa membaca situasi, gejala,
apapun yang ada di dunia ini, ayat-ayat yang tertulis maupun yang terhampar di alam semesta. Nah, literasi itu sebetulnya sangat dekat dengan kita. Artinya kalau kita sudah senang mengamati, lalu kita mencatat itu, nah kita sudah mengejawantahkan laku literasi. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan produksi menulis buku seperti adik kelas kita tadi itu, bahwa itu kalau kita sudah senang membaca, maka tulislah. Kalau bicara soal tips ya tidak ada tips kecuali menulis. Oke, menulis ya, kuncinya itu. Betul sekali. Berlatih. Acap kali kita hanya melihat menulis itu ya kita gagaskan saja. Baik. Tapi lupa bahwa menulis itu yang penting sudah tertulis kan. Kita Oke. seringkali saat menulis ingin bahwa tulisan kita sudah sempurna. Padahal yang terjadi selama ini tidak ada tulisan yang sempurna. Draft pertama pasti ada banyak lah revisi dan seterusnya, tapi setidaknya kita sudah menuntaskan. Nah, berikutnya setelah kita sudah menuliskan, maka kita perlu menjadi self editing, atau artinya kita mengedit kita sendiri, mengedit tulisan kita sendiri. Oh, ternyata ada kurang ini ya, itu kan soal teknis. Betul. Dan yang paling penting yang mungkin bisa teman-teman bisa praktikkan mungkin di kehidupan sehari-hari, terutama karena selama sekolah di masa pandemi ini kan lewat Zoom kan. Yaitu tuliskan apa saja yang teman-teman itu pikirkan, tidak perlu pengen nulis seperti ini, yang penting menulis dulu. Oke, yang penting mencoba dulu ya. Iya. Kedua, kalau kita sudah menulis maka karena kita kan bisa berjamaah, kita punya teman, itu diminta untuk membaca orang lain. Betul. Oh, ternyata tulisannya kurang gini. Nah, akhirnya kita bisa belajar dari orang lain. Kita perlu introspeksi bahwa diri kita itu belum tentu tulisan kita itu bisa mudah dibaca atau setidaknya itu bisa informasinya sampai ke sana. Baik. Oleh karenanya kita membutuhkan orang lain sebagai pantulan cermin kita untuk makin berkembang tulisan itu. Baik. Yang ketiga, menurut saya jangan takut untuk publikasi. Publikasi. Oke. Nah, ada satu ungkapan bahwa publish or perish, artinya menulis atau binasa. Kalau kita ingin menulis, maka platform semuanya tersedia di Facebook, di Instagram, bahkan di WA. Kita tidak terlepas oleh kata-kata hari ini. Betul. Apapun adalah kata-kata. Bahkan saat kita berinteraksi ini kata-kata juga kan. Iya, Nah, betul. dengan itu teman-teman bisa maksimalkan media sosial. Saya Baik. termasuk orang yang dengan media sosial bukan berarti akan mengganggu belajar, tapi justru kita kreatifi untuk menjadi media pembelajaran. Nah, dalam konteks literasi era 4.0 ya kalau sering kali dibicarakan seperti Betul. itu. Maksimalkanlah apa yang sudah kita punyai. Kita fasilitas sudah ada, HP udah ada. Tinggal ya udah bagaimana disiplin, bagaimana kita bertanggung jawab dengan terjadwal, dan yang paling penting adalah jangan takut bahwa itu akan menimbulkan atau tulisan kita akan salah. Artinya writing is a process, menulis adalah sebuah proses dan proses itu tidak akan pernah selesai. Baik. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sudah selesai dan menulis, ya kan? Baik. Saya pasti masih punya proses yang panjang, dan dari situ kalau saya pribadi refleksi selama perjalanan ini, saya masih seringkali kalau menulis itu nanti akhirnya nggak tertulis. Nggak jadi deh Nggak gitu jadi. ya. Nah, berarti menulis ya waktu itu juga, dengan kalau kata orang ya perlu kita ambil satu waktu khusus teman-teman. Kira-kira bisa mengeluarkan apa yang ingin dituliskan itu waktunya kapan? Bisa waktunya ada yang setelah sholat subuh, ya kan? Habis itu menuliskan karena fresh kan, segar, lalu menuliskan itu biasanya kan tadarusan menulis itu lebih enak. Atau setelah selesai pulang sekolah habis tidur nulis itu bisa. Ada yang menulis harus dengan musik. Nah, itu banyak sekali tipsnya. Baik. Artinya menulis itu adalah satu laku yang prosesnya sangat panjang dan nikmati. Cintailah apa yang kamu lakukan itu. Terima kasih. Baik, cintai apa yang kamu lakukan. Pernah menulis surat cinta belum sih? Itu dia. Saya menulis Wah, surat ini. cinta tapi tidak pernah saya kirimkan. Tapi, Karena saya takut bahwa cinta tidak akan terbalas. waduh, bisa aja. Oke, berarti masih ada yang kesempatan nih ya, iya kan Mas? Yang lain mungkin. Oke, baik. Di sini tadi kita udah banyak hal ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Roni. Mungkin penerbit nih ada prospek. Nah, baik. Dan pastinya di sini kita menuju ke adik kebanggaan kita. Tadi kita sudah ngobrol banyak hal. Tips literasi itu menjadi kunci, menjadi cambuk motivasi bagi kita untuk semakin semangat. Nggak boleh loyo, nggak boleh lembek gitu ya. Kita harus yakin bahwa karya kita itu diawali dari latihan dan mencoba tadi ya. By step, continue.
Tentunya kita langsung saja menuju ke adik kita kebanggaan. Kita akan sapa Dek Dewi Oktaviana Nur Utami kelas 11 IPA 3. Boleh dong Dek, kita sapa dulu. Nah, akrab disapa Dek siapa? Dek Dewi ya. Oke Dek Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke Dek Dewi. Kalau boleh tahu 3 buku yang pernah ditulis oleh Dek Dewi, judulnya apa aja? Boleh disampaikan? Yang pertama, kenangan yang terpendam. Aduh, kenangan yang terpendam, miris sekali, galau sekali. Terus yang kedua? Yang kedua, Assalamualaikum sahabatku. Masya Allah. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, My Adventure in the Other World. Wow, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ini adalah karya yang sangat hebat yang dituliskan dari tangan hebatnya Dek Dewi. Berawal insting menulisnya sejak kapan Dek Dewi? Itu sejak SMP. Sejak SMP ya? Kalau boleh tahu termotivasi dari siapa? Itu dulu cuman karena punya masalah, terus Waduh, punya masalah awalnya. Wah, ini kita harus cari masalah berarti. Oh bukan, gimana ceritanya? terus nggak bisa, bingung mau curhat gitu loh. Oke. Akhirnya ya udah tulis saja semua. Oh iya, berarti karakter orang tuh masing-masing ya. Kalau Mas Roni dulu awalnya gimana nih? Suka menulis dari apa? Kalau Dewi tadi awalnya dari masalah. Kalau Mas Roni dari mana? Kalau saya pribadi karena waktu itu MPK ya, jadi teman-teman karena waktu itu sangunya terbatas. Sangu itu ya Uang jajan. sehari-hari iya. lah. Akhirnya sama teman-teman bikin kelompok, yuk kita menulis, menang lomba lumayan. Mantap. Beli bareng-bareng, beli mie ayam. Ya, Waktu iya itu. mendingnya oke. Motivasinya sederhana waktu itu. Ya. Oke, sederhana ya. Iya. Jadi setiap orang punya ini ya, punya karakter masing-masing untuk mengawali karya menulisnya. Bu Retno dulu awalnya dari apa, Bu? Senang menulis? Boleh diceritakan dong, Bu? Kebetulan saya juga menulis beberapa, cuman menulisnya hanya di laptop saja, belum pernah dikirimkan. Oke. Takut saja, jadi lebih ke saya suka mengamati ya kondisi-kondisi yang berbau lingkungan, karena kebetulan saya guru biologi dan jurusan saya lingkungan, jadi lebih mengamati ke isu-isu sosial, isu-isu lingkungan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita menuju Dek Dewi lagi. Dek Dewi, di sini tema kita tentang tadi ya, motivasi menulis. Boleh dong diceritakan, Dek Dewi usia berapa sekarang? 17 tahun kurang 2 bulan. 17 tahun kurang 2 bulan. Baik, kita bangga loh Bapak Ibu ketika punya putra-putri kita sendiri yang seusia 17 tahun kurang berapa bulan Dek? 2 bulan sudah punya 3 karya buku. Wah, dihitung dulu kayaknya ya. Oke, punya 3 karya buku yang inspiratif. Pernah membayangkan nggak? Kemudian sekarang ketemu penerbit yang besar, kemudian dipanggil di acara hebat sekolah seperti ini, perasaannya gimana? Ya seneng, nggak nyangka aja. Nggak nyangka ya, oke. Dan tips dong Dek, mungkin beberapa tips yang bisa di-share kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu di sini. Tentunya motivasi menulisnya gimana? Boleh dong, Dek Dewi? Jadi yang pertama gimana? Jadi kalau punya pengalaman atau imajinasi apa gitu, imajinasi, oke. jangan takut untuk menulis. Oke, kuncinya yang pertama jangan takut ya. Kemudian Juga kalau kalian punya masalah atau apa, jadikan masalah dan jadikan keluh dan masalah menjadi sebuah karya. oke, jadikan keluh dan masalah menjadi karya. Wah, hebat ini kata-katanya. Terus Dek, ada lagi? Kalau kalian merasa sepi atau gimana gitu, Oke, galau gitu ya. iya. Warnai hidup ini dengan membaca dan berkarya. Tepuk tangan dulu dong. Kalau merasa kesepian, galau, atau mungkin kita harus meluapkannya dengan hal positif ya, seperti berkarya, menulis dan lain sebagainya. Sosok yang menginspirasi Dek Dewi untuk menulis tadi siapa? Itu sebuah buku Ya nggak apa-apa, disebutin saja. dari Terelie. Wow, Terelie banyak memang ya kaula Ya. muda, kemudian tidak hanya kaula muda tetapi umum ya, banyak yang suka dengan karya-karyanya. Satu terbesit
quotes yang mungkin menjadi cambuk motivasi Dek Dewi, boleh disampaikan? Boleh quote singkat yang mungkin menjadi motivasi selama ini hingga 3 buku sudah tertulis di situ. Semua orang itu punya kemampuan. Semua orang punya kemampuan. Jangan membandingkan dengan yang lain karena diri sendiri itu lebih hebat. Baik, tepuk tangan dulu dong. Diri sendiri lebih hebat, betul sekali Dek Dewi. Sukses selalu ya untuk berkarya dan semoga 3 buku ini kemudian naik cetak dan insya Allah bisa menjadi bestseller di Indonesia bahkan dan bisa di box office gitu ya setelah corona. Baik, dan tentunya di sini menjadi penyemangat kita 3 buku ini kado untuk siapa Dek Dewi terakhir? 3 buku ini persembahan Dek Dewi untuk siapa? Kado terindah untuk siapa? Kado terindah untuk siapa? Menulis 3 buku ini? Untuk orang yang berjasa sampai dengan detik ini, siapa? Itu sebenarnya saya nulis untuk memotivasi pembaca. Oke, memotivasi pembaca dan mungkin ada yang mau diucapkan terima kasih entah itu kepada orang tua, kepada guru-guru dan lain sebagainya. Boleh loh Dek Dewi, yuk. Untuk orang yang sudah menyayangi saya, termasuk orang tua dan sahabat-sahabat saya, terima kasih telah mendukung saya sampai sejauh ini. Baik, sukses selalu ya Dek Dewi ya, terus berkarya usia 17 tahun, lebih sedikit ya tadi. Jadi tetap Dek Dewi terus menginspirasikan kebaikan bagi sesama dan pastinya jangan pantang menyerah karena Dek Dewi punya ciri khas, punya karakter yang harus diangkat yaitu karya tulis yang hebat. Tetap semangat Dek Dewi ya. Oke, besok bentar, kalau gede pengen jadi apa cita-citanya selain penulis? Pengusaha. Pengusaha, baik. Kerjasama sama penerbit juga berarti ya besok, mantap. Baik, tentunya di sini Dek Dewi inspiratif sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, rekan-rekan dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Baik, mengingat waktu pada kesempatan hari ini kita sangat dibatasi sekali, maksimal sampai dengan pukul 5:04 seperti itu. Dan sebelum nanti kita menuju ke dongeng ya, karena hari ini ada dongeng anak dari Bu Erna. Jadi Bu Erna kita minta untuk siap-siap dulu Bu Erna. Nah, namun sebelum Bu Erna nanti dongeng, saya minta sedikit dari penerbit dulu, Yudhistira. Boleh kita sapa singkat saja Bapak dari Yudhistira, harapan dan juga untuk kedepannya sinergitas yang terbangun dengan Mansatu Sleman. Singkat saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh. Ya, kaitannya dengan sinergitas antara sekolah atau di sini Mansatu Sleman dengan Yudhistira, pada prinsipnya kami selalu siap dan selalu bersedia Baik. untuk menjalin kerjasama demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Baik, 3 kata untuk acara hari ini Pak. 3 kata untuk acara hari ini. Yang pertama, perpustakaan ini semakin maju. Maju, perpustakaan maju ya. Kedua, Majunya perpustakaan menjadi motivasi bagi siswa untuk membaca lebih semangat. membaca lebih semangat. Lebih dari 3 kata, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Baik, dari Media Tama. Bapak, komitmen yang dibangun, bentuk sinergitas, singkat saja Bapak. Oke, terima kasih. Yang pasti sukses selalu untuk Baik. Mansatu Sleman, juga sukses selalu untuk perpustakaan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang tetap terus bisa bermitra dengan Media Tama. Betul. Dan kami dari penerbit Media Tama juga siap untuk mensupport apapun yang sekolah laksanakan. Baik. Mungkin itu aja. 3 Semoga, kata Pak. 3 kata untuk acara hari ini. Sukses, sukses, dan sukses. Tepuk tangan dulu dong. Sukses, sukses, dan sukses ya. Oke, kayaknya udah nggak sabar ya Bapak Ibu, kita mau mendengarkan dongeng dari Bu Erna. Bu Erna ini juga sosok guru inspiratif saya dulu waktu sekolah di Mansatu Sleman ya. Luar biasa. Ibu sudah siap Bu Erna ya? Oke, sesaat lagi sama. Nah, ini juga alumni juga ya. Kakak siapa? Yuk kita sapa dulu. Nah, ini sudah sama adik-adik kebanggaan kita juga ya hadir. Yuk kita sapa dulu kakak. Baik, dengan Kak siapa? Dengan
Nah, Kak Lutfi. oke, Kak Lutfi, boleh dong cerita mau dongeng apa ya? Pasti adik-adik udah penasaran banget. Kakak mau dongeng tentang kura-kura sama kelinci. Wow, kura-kura sama kelinci. Oke, udah siap Kak? Siap dong. Oke, tos dulu dong, tosnya gini. Nah, oke, tepuk tangan dulu dong sebelumnya kepada Oke, Kakak. Oke, jadi sekarang kakak mau cerita tentang kura-kura sama kelinci. Desura. Oke, siap ya. Jadi zaman dahulu hidup 2 ekor hewan. Ada kura-kura sama kelinci. Kura-kuranya itu baik, bagus dia, tapi dia pelan jalannya. Ya, lalu ada kelinci. Dia cepet, larinya cepet banget. Tapi dia sombong. Nah, seketika kura-kura lagi pulang nih dari makan, lagi lari. Datang kelinci, terus ditanyain, kura-kura, kamu ngapain lari? Kelinci, aku mau pulang. Terus kura-kuranya bilang gini, kura-kura, kamu lari kok pelan banget. Kelincinya bilang gini terusan, biarkan, yang penting aku sudah berusaha. Lalu kelinci bilang gini, kamu emang suka lari kayak gitu? Lari tuh kayak gini. Terus kelinci lari kenceng banget, muterin lapangan, ketemu kura-kura lagi. Terus kura-kura bilang, biarin aja, yang penting aku udah usaha. Kalau kamu berani, kita balap lari. Terus kelincinya ketawa. Emang kamu berani balap lari sama aku? Terus kura-kuranya bilang, iya, aku berani balap lari sama kamu. Besok di lapangan ini kita balap lari. Begitu. Nah, lalu keesokan harinya bertemu lagi kura-kura sama kelinci. Kura-kura, kamu udah siap belum? Iya kelinci, aku sudah siap. Aku panggil beruang dulu, dia akan aku jadikan sebagai juri. Lalu datang beruangnya. Kura-kura sudah siap, kelinci juga sudah siap, saya hitungin ya. Lalu dihitungin sama beruang. 1, 2, 3. Kelinci langsung lari kenceng banget. Dada. Kura-kura ketinggalan. Wah, dia sangat kencang sekali. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus kuat. Lalu kelinci pun sebentar lagi udah mau menang. Lalu dia berhenti. Wah, kura-kura lama sekali. Aku lebih baik tidur dulu. Lalu dia tidur di bawah pohon yang hidup. Lalu pohon itu bilang, wah ini kelinci pasti sombong. Aku buat tidur aja kali ya. Lalu kura-kura bilang, lalu pohon itu bilang, tidurlah. Akhirnya kelinci pun tertidur. Kelinci lagi tidur. Oke. Lah, kura-kura akhirnya lewat, masih berusaha dia. Aku harus bisa. Aku gak akan menyerah. Lalu lewat di deket si kelinci yang tidur tadi. Pohonnya bilang, kelinci lagi tidur. Terus kura-kura, oh iya, oke. Lalu kura-kura terus berusaha. Akhirnya kura-kura tersebut sudah mau garis finish. Nah, beruang tersebut lalu teriak, ayo kura-kura cepetan, ini udah mau menang. Nah, si pohon yang bisa berbicara dengar lalu teriak, ayo kura-kura. Kelincinya bangun. Ada apa ini? Wah iya, aku lupa. Langsung lari kencang. Dan itu sudah kura-kura sudah mau ke finish, kelinci masih di belakang kenceng banget. Akhirnya tabrakan. Lalu difoto sama harimau, siapa yang menang? Kura-kura bilang, tidak apa-apa, aku tidak menang. Yang penting aku sudah berusaha. Kayak gitu kura-kura bilangnya. Kelinci bilang, pasti aku yang menang. Tapi pas dilihat fotonya, kura-kura yang menang. Kura-kura pun langsung menangis bahagia dan kelinci langsung lari karena dia malu
kalah sama kura-kura. Kayak gitu ceritanya. Yang bisa dipetik dari hikmahnya, kita nggak boleh sombong dan harus tetap berusaha. Mungkin sekian. Tepuk tangan dulu dong. Ih, keren banget. Ini loh sampai menghayati, Masya Allah. Baik, kakak kelas berapa ya? Kelas 12. Masya Allah, kelas 12. Belum dongeng aja tadi saya sudah ketawa loh lihat kamu. Karena kamu humoris ya. Oke, baik, sukses selalu ya adik-adik ya. Tetap semangat ya. Seperti kakak panggilannya kakak siapa tadi? Lutfi. Kak Lutfi ya. Oke, sukses selalu Kak Lutfi. Besok kalau udah gede pengen jadi apa ya? Cita-citanya? Apa? Wah, rahasia itu. Waduh, rahasia. Masya Allah. Baik ya. Pendongeng pasti ya salah satunya. Baik, Bapak Ibu guru dan juga pemirsa yang di rumah juga. Di belakang pendongeng tadi banyak karya-karya siswa-siswi ya Bapak Ibu ya. Di belakang itu, dan pastinya pada kesempatan hari ini tepat pukul 5:15 ya, dari on time ya pada kesempatan hari ini. Jadi kita akhiri acara pada kesempatan hari ini dalam momen spesial. Namun juga sekali lagi untuk penerbit, baik tadi sudah menyatakan komitmen dan juga bentuk sinergitas. Ini didengar banyak orang loh ya Pak ya, dari dua penerbit ini. Harapannya ke depan tetap memberikan sumbangsih yang nyata untuk MAN 1 Sleman. Jadi siap ya Bapak-Bapak ya? Oke, baik. Baik, pada kesempatan hari ini dalam acara spesial, acara peringatan Hari Kunjung Perpustakaan di hari ini, 3 kata kesimpulan untuk acara hari ini. Pertama dari Pak Kepala Madrasah dulu dong. Tadi kalau dari penerbit sukses, sukses, dan sukses ya. Kalau dari Pak Kepala Madrasah apa Pak? 3 kata. Perpustakaan hebat dan bermartabat. Oke, tepuk tangan. Perpustakaan hebat, bermartabat. Baik, Bu Retno, juru kunci perpustakaan. Juru kunci ya. Oke, ketua perpustakaan MAN 1 Sleman. 3 kata Bu. Pertama? Pustaka Nawasena, prestasi hebat, bermartabat. Oke, prestasi hebat, bermartabat ya, sama. Kemudian Mas Roni, 3 kata yang bisa dihaturkan. Reuni lagi nih di sekolah kebanggaan gitu ya, alumni kebanggaan juga Mas Roni ya. Menulis itu ikhlas beramal. Menulis itu ikhlas Seperti Depa kan, ya kan, menulis ikhlas beramal, berbagi. Berbagi Yeah. ya, oke, menulis ibaratnya berbagi ya, berbagi cerita dan suka duka gitu. Oke, Dek Dewi, 3 kata, 3 kata saja Dek. Yang pertama, untuk acara hari ini. Yang pertama, Tiga kata boleh, Dewi? Tetap maju terus. Tetap maju terus, baik. Lanjutkan ya. Ini mau pilihan. Baik, betul sekali. Karena ke depan akan ada pilkada, jadi harus semangat untuk memilih calon-calon yang terbaik untuk Sleman ke depan ya. Baik, sekian dari saya Kanisa undur diri terlebih dahulu. Karena di sini saya juga sangat bangga menjadi bagian dari alumni MAN 1 Sleman. Dan tentunya alhamdulillah karena berkat MAN 1 Sleman saya diberi ruang atau kesempatan untuk bekerja di ADI TV seperti itu, dan juga di protokol Wali Kota Yogyakarta. Tapi saya ingat sekali ketika saya di protokolnya Pak Wali, ada salah satu perpustakaan namanya Perpustakaan Nyawiji. Kuncinya adalah Nyawiji itu bersatu, dalam artian bekerja itu menyatu dengan bagian dari membaca dan literasi. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk MAN 1 Sleman kebanggaan kita. Terima kasih, sekian dari saya Kak Anissa. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba kita akan membangun kesempatan untuk berhasil. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca.